Pada suatu hari, ada dua orang wanita yang bertengkar di dekat rumah Abu Nawas. Dua wanita itu saling berteriak dan menyerang lawannya. Salah satu wanita itu menggendong seorang bayi. Keributan ini mengundang kerumunan warga. Warga pun ingin tahu apa penyebab pertengkaran mereka. Ternyata dua wanita itu sedang memperebutkan bayi yang sedang digendong oleh salah satu di antara mereka. Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Pertengkaran ini tak bisa dilerai karena tidak ada penyelesaiannya. Kasus perebutan bayi ini akhirnya diserahkan kepada hakim. Namun, hakim mengalami kesulitan untuk memutuskan wanita mana yang merupakan ibu bayi itu. Dua wanita itu sama-sama bersikeras bahwa bayi itu adalah anaknya. Hakim itu akhirnya menghadap raja untuk meminta bantuan. Raja pun mencari cara untuk menentukan ibu bayi yang sebenarnya. Raja pun berbicara kepada dua wanita itu secara terpisah. Raja berbicara dengan cara yang sangat halus agar mereka mengaku. Namun, cara yang ditempuh raja tak membuahkan hasil apa-apa. Kedua wanita itu justru semakin mati-matian mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Raja hampir putus asa. Masalah ini harus segera diputuskan karena menyangkut nasib seorang bayi. Raja lalu ingat Abu Nawas. Selama ini Baginda sering meminta bantuan Abu Nawas untuk memutuskan perkara yang sulit. Abu Nawas pun dipanggil ke istana untuk menghadap sang raja. Raja menceritakan peristiwa yang terjadi. Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalahnya. Raja memberi waktu 1 hari kepada Abu Nawas untuk memikirkan jalan keluarnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Raja sudah mengundang dua wanita yang berebut bayi. Banyak warga yang datang ingin menyaksikan penyelesaian kasus ini. Semua yang hadir menunggu dengan hati berdebar-debar. Mereka ingin masalah ini segera diputuskan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Lalu Abu Nawas memanggil Algojo untuk maju ke depan. Algojo itu membawa pedang di tangannya. Wajah kedua wanita itu tampak khawatir. Tatapan mata mereka tertuju kepada bayi yang diletakkan di atas meja. Abu Nawas bertanya kepada kedua wanita tersebut mengenai siapa ibu bayi yang sebenarnya. Bayi ini harus bersama ibunya yang asli. Salah satu dari mereka bukan ibunya harus mengalah. Namun, keduanya tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing tak akan mau menyerahkan bayi itu kepada orang lain. Abu Nawas memutuskan akan mengabulkan keinginan kedua wanita itu dengan cara yang adil. Ia akan menyuruh Algojo untuk membelah bayi ini menjadi 2. Jadi masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama. Abu Nawas pun minta persetujuan kepada kedua wanita itu. Semua orang yang hadir tercengang. Bagaimana mungkin seorang bayi dibelah menjadi 2? Wanita pertama tampak senang. Akhirnya masalah ini dapat diselesaikan dengan adil. Mereka akan sama-sama mendapat bagian yang seimbang. Ia pun menyetujui usul Abu Nawas. Sementara wanita kedua langsung menangis meronta-ronta. Ia menjerit-jerit histeris. Ia meminta agar Abu Nawas tidak membelah bayi itu. Ia akan menyerahkan bayi itu seutuhnya kepada wanita pertama. Ia rela bayi itu dirawat oleh wanita itu. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang ia sudah tahu siapa ibu bayi yang sebenarnya. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan menyerahkannya kepada wanita kedua. Tak ada ibu yang tega membiarkan anaknya disembelih. Ibu itu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Wanita yang setuju anaknya disembelih pastilah bukan ibu yang sebenarnya. Abu Nawas lalu memerintahkan agar wanita pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Raja merasa puas dengan keputusan Abu Nawas. Warga yang ikut menyaksikan kejadian ini pun gembira karena bayi itu sudah kembali pada ibunya. Begitulah sosok seorang perempuan yang bernama Ibu. Ia mempunyai ikatan batin yang sangat kuat dengan anaknya. Melihat anaknya sakit saja ia tidak tega dan begitu khawatir, apalagi menyaksikan anaknya disembelih di depan matanya langsung. Ibu adalah sosok yang selalu menjadi tempat keluh kesah bagi anak-anaknya. Seperti matahari, kasih sayangnya tidak pernah lekang oleh waktu. Kasih sayang sejati selalu mementingkan keselamatan yang dicintai di atas ego atau kepemilikan pribadi.